saya akan menjelaskan atau memberitahukan tentang vlog saya ketika saya donor darah di RS Karyadi. Jadi di sini saya sebelum donor darah makan terlebih dahulu untuk mengisi amunisi. Setelah beberapa waktu perjalanan akhirnya kita sampai di RS Karyadi. Untuk tempat UTD RS Karyadi itu ada di lantai 2, jadi kita harus naik terlebih dahulu. Untuk tempat UTD RS-nya sendiri itu ada di bagian pojok kanan setelah pelayanan laboratorium gawat darurat ini. Jika sudah sampai ke UTD RS, kita tinggal masuk saja. Di dalam UTD RS sendiri itu ada seperti tata cara 6 langkah cuci tangan, kemudian etika senyum, seperti itu. Saat sudah masuk ke UTD RS-nya, kita tinggal mencari bagian petugasnya untuk memencet tombol agar petugasnya datang. Jika sudah ada petugasnya, biasanya petugas mengarahkan kita untuk mengisi identitas serta menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelum donor darah. Jika kita sudah mengisi identitas kita, biasanya kita diarahkan untuk menunggu terlebih dahulu. Selagi menunggu, kita bisa melihat alur pendaftaran donor darah dan juga alur pengelolaan darah yang ada di banner di UTD RS tersebut. Ini temanku dulu yang masuk, baru aku. Syarat donor darah sendiri itu memiliki usia 17 hingga 60 tahun, kemudian memiliki berat badan minimal 45 kg, dan juga tidak sedang sakit ataupun minum obat. Untuk pemeriksaan awal biasanya kita dicek HB darahnya terlebih dahulu. Untuk HB normal sendiri biasanya ada di sekitar 12,5 hingga 17 gram per desiliter. Jadi saat donor darah itu tidak hanya dicek HB-nya, tetapi akan dicek golongan darahnya itu apa. Pada saat pengecekan golongan darah kita akan ditetesi dengan anti A, anti B, dan juga anti D. Setelah pengecekan golongan darah, biasanya kita dicek tensinya. Jika kita lolos dan boleh masuk, disarankan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menunggu untuk diambil darahnya. Jadi di sini petugas itu melakukan pencarian vena terlebih dahulu sebelum pasti untuk memasukkan jarum ke vena kita. Sebelum darah dimasukkan ke kantong darah, biasanya darah kita akan dimasukkan ke tabung atau vakum ETA. Alasan dimasukkannya darah kita ke tabung ETA terlebih dahulu itu untuk pengecekan penularan infeksi virus terlebih dahulu. Biasanya untuk durasi pengambilan darah sendiri itu tergantung pada pasien itu sendiri, bisa 8 hingga 15 menit. Pada saat pengambilan darah harus digoyang terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk mencegah adanya pembekuan darah. Jika kantong darah sudah terisi penuh, maka seterusnya petugas akan mengambil jarum tersebut. Kemudian petugas akan menutup luka kita dengan Hansaplast. Ketika kita sudah selesai melakukan pengambilan darah, kita disarankan untuk keluar. Jika sudah keluar, kita disarankan untuk menunggu sekitar 10 hingga 15 menit sebelum akhirnya kita pulang.
Manfaat donor darah sendiri ada menjaga kesehatan jantung, membantu pembentukan sel darah baru, membantu mengetahui kondisi kesehatan, menyelamatkan nyawa orang lain, dan menjaga ketersediaan darah. Jadi ini adalah salah satu reward dari UTDRS untuk pendonor.